Nama Tuhan, Shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan sehingga kita boleh bertemu hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini oleh karena Tuhan. Karena itu mari kita satukan hati kita angkat hati kita kepada Tuhan. Dan biar Tuhan melawat setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk semua kebaikan, untuk semua anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada hari ini dan kami mau bawa hati kami untuk memuji menyembah-Mu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau ya Allah. Dimanapun saat ini umat-Mu berada dan kami semua yang ada di studio Tuhan, kami bawa hati kami untuk memuji menyembah-Mu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Dia untuk semua kebaikannya. Bersyukur untuk kasih setia dan anugerahnya dalam hidup kita. Mari datang dengan penuh sukacita, katakan na 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 na. Kepada Tuhan, Tuhan sungguh baik bagi kita, amin. Kita boleh ada sampai hari ini. Dan mari lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia,
mengagumi semua kebaikannya, mengagumi semua anugerahnya dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kami kagumi Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih Yesus, sungguh tak terbatas kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan dalam kami. Dan kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau Yesus. Mari bersama katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu.
kembali kami di hadirat-Mu Tuhan, untuk meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah, Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau ada dalam setiap apa yang kami lakukan, Engkau ada dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau ada dalam keluarga kami, Engkau ada dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Dan itu terbukti dengan sempurna apa yang boleh kami terima dalam hidup kami. Anugerah Engkau berikan, kebaikan Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan biar hanya Engkau yang kami tinggikan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami agungkan dalam hidup kami Tuhan. Umat-Mu dimanapun saat ini berada dan setiap kami di studio ini Tuhan, kami angkat hati kami untuk menyembah-Mu, untuk bersyukur kepada-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Semua kebaikan-Mu, semua anugerah-Mu, semua kasih setia-Mu nyata bagi kami. Dan kami berterima kasih Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu Yesus. Engkau ajaib bagi kami ya Allah, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mengikuti setiap jejak-Mu Tuhan, dan kami mengikuti apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan mampukan mata kami, hati kami, hidup kami seturut dengan apa yang Engkau mau, seturut dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
kasih Tuhan. Dan biar hidup kami boleh berpadanan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Biar firman-Mu yang akan kami dengar ini menuntun kami, membuat kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom dan selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini dan malam ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Semua bukan karena hebat dan kuat kita, tapi semua karena anugerah daripada Bapa kita di surga, amin. Dan saat malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema renungan saat malam ini tentang sempurna, ya. Yang dimaksud dengan sempurna adalah kita harus sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Mari kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-38 sampai dengan 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada umat Tuhan yang ada di Israel maupun kepada para muridnya. Tuhan katakan bahwa hendaklah mereka yang percaya kepada Tuhan itu harus hidup sesuai dengan Bapa di surga. Ya. Hidup seperti Bapa di surga adalah hidup. Kita harus menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Firman Tuhan di sini jelas dikatakan bahwa kita harus melakukan segala sesuatu, ya, melakukan segala sesuatu seperti yang sudah dilakukan oleh Bapa di surga, yang telah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus selama dia masih hidup di muka bumi ini. Apa yang Tuhan inginkan supaya kita hidup sempurna seperti Bapa di surga? Harus memiliki kasih, memiliki belas kasihan, memiliki hati yang penuh dengan kepedulian kepada semua orang. Sama seperti kita peduli kepada Bapa, sama seperti Bapa di surga juga peduli sama seperti kita, dan kita juga harus peduli kepada orang lain. Yang Tuhan inginkan adalah kita harus melakukan sama seperti yang Bapa di surga lakukan. Apa yang dilakukan oleh Bapa di surga? Dia menerbitkan matahari bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Dia menurunkan hujan bagi semua, orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Kasihnya itu bersifat universal atau bersifat umum yang dapat dinikmati oleh semua orang.
Coba Bapak Ibu bayangkan seandainya kalau Tuhan menciptakan bumi tapi tanpa memberikan kita matahari. Ya. Tuhan memberikan kita bumi untuk sebagai tempat kita tinggal, tapi Tuhan tidak memberikan kita air untuk diminum. Bagaimana nasib kita? Atau Tuhan telah memberikan bumi untuk kita nikmati, menjadi tempat tinggal bagi kita, tapi jika Tuhan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan bagi kita dan sayur-sayuran, dari mana kita mau makan? Ya, makanya kita bersyukur karena Bapa di surga telah melakukan segala perkara, segala hal yang sangat luar biasa yang kita nikmati sampai dengan saat ini. Karena itu jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh dengan segala sesuatu yang telah kita miliki. Karena semua hanya bersifat sementara. Tapi banggalah kalau kita memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Amin Bapak Ibu. Karena Dia yang memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya bagi orang Kristen Tuhan Yesus adalah harta yang sangat berharga melebihi dari segalanya. Mungkin Bapak Ibu kita punya uang yang begitu banyak, ya, di bank atau di rumah atau dimanapun. Tapi kalau kita tidak memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita, surga bukan milik kita. Uang yang banyak yang kita miliki tidak akan memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak menjadi jaminan bagi kita untuk masuk ke kerajaan surga. Demikian juga kita punya segala harta kekayaan yang kita miliki, tidak menjadi jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu jangan pernah sombong, jangan pernah bangga, jangan pernah angkuh dengan segala yang kita miliki. Termasuk pekerjaan yang kita miliki, termasuk dengan gaji yang kita miliki sekarang ini. Semuanya hanya bersifat sementara. Tapi marilah kita miliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita, amin. Karena Dia menjamin masa kini dan masa depan kita. Pasti sebagai orang percaya kepada Tuhan, ada banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak persoalan, masalah yang kita hadapi. Tapi kita percayakan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan pada masalah bahwa, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Jangan katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku punya masalah besar. Tapi katakanlah kepada masalah, hei masalah, Tuhanku lebih besar. Karena itu bersama dengan Tuhanku yang besar itu, aku mampu untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Dan Bapa di surga ingin supaya kita hidup sama seperti Dia. Poin yang pertama. Dan poin yang kedua, di sini Tuhan inginkan supaya kita harus hidup dan melakukan melebihi daripada yang diharapkan oleh orang. Ya. Tuhan Yesus katakan di sini ya. Di dalam ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ya, jadi kita tidak hanya kasih baju kepada orang yang meminta kepada kita, tapi kita juga harus serahkan jubah kita. Ya, yang berikut 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Coba, ada orang yang minta kita untuk berjalan 1 mil. Tapi kita harus berjalan 2 mil. Dan ayat yang ke 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini berbicara tentang kita harus melakukan melebihi daripada yang diharapkan oleh orang lain. Orang-orang pada zaman dulu, saya ingat ya, orang-orang pada zaman dulu khususnya di Alor NTT, itu kalau kebetulan ayah saya adalah seorang hamba Tuhan, seorang gembala juga, karena itu para hamba Tuhan yang dari Jakarta kalau pelayanan ke kampung sana, dan mereka harus jemput ke bandara dan antar ke tempat pelayanan, dan setelah itu setelah pelayanan diantar lagi balik. Ya, antar lagi balik. Sekalipun jalan kaki, karena dulu belum ada kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Jadi para hamba Tuhan yang ke sana mereka pasti berjalan berkilo-kilometer. Jadi orang tua di sana mereka minta supaya kita harus antar tamu atau para hamba Tuhan yang dari kota besar sampai di tempat tujuan, di tempat di mana mereka pelayanan di tempat yang lain lagi. Kita harus antar sampai di tempat tujuan untuk pastikan bahwa tiba dengan selamat. Ya. Ternyata apa yang
dikatakan oleh Tuhan ini sudah dilakukan oleh para hamba Tuhan dan oleh anak-anak hamba Tuhan seperti kami ini di NTT, khususnya di Alor, ya. Jadi kami harus melayani hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita pastikan mereka harus tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan, karena di sana ada banyak binatang-binatang buas termasuk babi hutan, ya. Jadi harus kita pastikan bahwa mereka harus tiba di tempat tujuan atau di gereja yang lain lagi dengan selamat. Dan di sini dikatakan bahwa orang-orang pada zaman dulu juga seperti itu. Mereka antar atau jemput orang sampai di tempat tujuan. Ya, tidak lepas di tengah jalan. Tapi mereka antar sampai di tempat tujuan dan mereka pastikan harus selamat. Dan di sini jika engkau memaksa, ini pada zaman dulu, zaman Tuhan Yesus itu, mereka bangsa Israel atau Yahudi ini, mereka di bawah jajahan bangsa Romawi. Dan mereka dipaksa bekerja dan berjalan harus sampai 1 mil. Tapi di sini Tuhan katakan bahwa kalau mereka minta memaksa kamu untuk berjalan 1 mil, kamu harus berjalan 2 mil. Artinya kita harus melakukan segala sesuatu melebihi daripada yang diharapkan oleh orang lain. Artinya pelayanan kita harus excellent. Baik di gereja, di tempat kerja kita harus melakukan dengan excellent. Karena dengan adanya kita melakukan segala hal yang melebihi daripada yang diharapkan orang, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Amin Bapak Ibu, karena Bapak kita adalah Bapak yang sangat berkualitas. Karena itu Dia ingin supaya kita harus hidup sempurna sama seperti dengan Dia. Kita harus melakukan melebihi daripada yang diharapkan oleh orang lain. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah kita harus melakukan dengan kasih. Ya, kasih. Artinya di sini dikatakan bahwa ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus melakukan dengan kasih. Apa itu artinya melakukan dengan kasih? Artinya kita berani tampil beda. Berani tampil beda artinya apa? Melakukan melebihi daripada yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Kalau kita hanya memberi salam kepada orang-orang yang memberi saudara-saudara kita, ya, itu sama dengan kita sama dengan orang-orang dunia, karena mereka juga melakukan hal yang sama, pemungut cukai di sini katakan. Ya, kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tapi membenci orang yang tidak mengasihi kita, sama dengan apa? Sama dengan orang-orang dunia, karena mereka juga melakukan hal yang sama. Kita tidak ada bedanya dengan orang dunia. Tapi yang Tuhan Yesus inginkan supaya kita berani tampil beda, artinya bahwa musuh pun harus dirangkul. Sekalipun kita tidak punya musuh. Mungkin ada orang-orang yang memusuhi kita, tapi bagi orang-orang percaya, Tuhan tidak mau kalau kita punya musuh. Lebih baik kita berkawan, bersahabat dengan semua orang tanpa adanya musuh. Makanya pepatah katakan bahwa 1000 kawan itu lebih kecil dari 1 musuh. Ya, memang benar. 1000 kawan itu lebih sedikit. Sangat sedikit dibandingkan dengan 1 musuh. Karena Tuhan inginkan supaya kita tidak punya musuh. Ya, urusan orang lain kalau mau memusuhi kita ya urusan mereka. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak mau kita bermusuhan. Karena yang membawa permusuhan adalah hanya iblis. Iblis telah membawa permusuhan di muka bumi ini antara kita dengan iblis. Tapi Tuhan itu telah membawa kasih yang sejati, kasih yang ilahi. Tuhan Yesus katakan bahwa si jahat itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi anak manusia datang untuk menyelamatkan. Ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, marilah Bapak Ibu kita hidup di dalam kasih, melakukan segala sesuatu seperti yang Bapak lakukan dan melakukan segala sesuatu melebihi daripada yang diharapkan oleh orang lain. Supaya melalui kehidupan kita nama Bapa di surga dimuliakan dan
ditinggikan. Amin. Yang dimaksud adalah sempurna adalah kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang bermutu melebihi daripada anak-anak duniawi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Bapa berikan bagi kami saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang Bapa ajarkan kami supaya kami hidup sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Dan kami juga harus melakukan segala sesuatu melebihi daripada yang diharapkan oleh orang lain. Dan kami juga mau melakukan segala sesuatu dengan kasih, memiliki kasih, belas kasihan sama seperti kasih daripada Bapa di surga yang begitu tulus. Engkau mengasihi kami semua tanpa memandang bulu, tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Karena kasih-Mu begitu besar bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami jika kami tidak bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Ampuni kami, mari layakan kami Tuhan. Biar kami boleh berani tampil beda, melakukan segala sesuatu melebihi daripada yang diharapkan. Supaya orang boleh melihat di dalam diri kami adalah Kristus. Mereka tidak bisa melihat Yesus Kristus secara nyata, tapi mereka boleh melihat Yesus Kristus itu melalui kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, terpuji nama Tuhan selamanya, memberkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah saat malam ini juga Engkau memberkati. Dalam seluruh kehidupan mereka Engkau tolong mereka ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mendapatkan banyak persoalan dalam kehidupan mereka Bapa Tuhan, Engkau memberikan solusi jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka supaya mereka boleh melihat perbuatan-Mu ajaib dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi doa dan kerendahan kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus Allah Israel hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua boleh diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Jeks Ritz Asamau. Tuhan Yesus memberkati Pak Jeks dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan juga dalam pelayanan. Dan juga bagi semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati, baik yang di studio maupun asar virtual. Dan juga bagi semua umat Tuhan yang sudah bergabung bersama-sama malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah kita. Dan mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan lewat setiap ibadah-ibadah kita. Berikut beberapa pengumuman yang kami sampaikan untuk kegiatan ibadah kita. Esok hari kita ada ibadah secara onsite di Ruang Anggrek 2 lantai 7 Kondominium Taman Anggrek jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama, Bapak Ibu yang di sekitar Taman Anggrek, yang ada di sekitar Taman Anggrek boleh bergabung bersama-sama, dan juga yang ada di luar kota boleh bergabung lewat live streaming di channel YouTube GBI Taman Anggrek jam 10 pagi juga. Dan ibadah kita disertai juga dengan ibadah sekolah minggu. Dan mari kita semua bergabung bersama-sama dalam ibadah kita esok hari. Dan di hari Selasa nanti kita ada fit.com atau Komsel jam 8 malam via Zoom. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama dalam fit.com ini sehingga kita boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Link akan dibagikan nanti di hari Selasa. Dan di hari Sabtu jam 6:30 malam kita ada ibadah seperti malam hari ini, ibadah praise and worship. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung bersama-sama lewat channel YouTube GBI Taman Anggrek. Dan terima kasih bagi semua umat Tuhan yang sudah boleh memberikan persembahannya via transfer maupun memberikannya dalam ibadah onsite. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikannya via transfer boleh memberikannya lewat nomor rekening yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita terus mendukung pelayanan ini boleh semakin berkembang dan memberkati banyak jiwa dengan kita like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube GBI Taman Anggrek. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar kita boleh mendapatkan notifikasi dari setiap ibadah-ibadah kita. Dan juga mari follow Instagram GBI Taman Anggrek. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu.
luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur buat ibadah yang boleh kami laksanakan saat malam hari ini Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan, dan juga firman yang kami dengarkan itu sungguh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bukan saja mendengar tetapi melakukan firman-Mu. Dan Roh Kudus akan terus memateraikan firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Pak Jack yang boleh menjadi saluran berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-Mu menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan. Dimanapun saja Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya. Dan apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan Engkau mendengar setiap seru doanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia beribadah bersama-sama dengan kami. Dimanapun saja mereka berada ya Bapa, biarlah terus Tuhan Engkau yang menjangkau kehidupan mereka, Engkau yang mengenal mereka, dan Engkau yang mengetahui segala pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ketika mereka berseru dan berpengharapan kepada Tuhan, mereka mendapatkan jawaban doa yang terbaik yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus berpengharapan kepadamu. Engkau kuatkan dan teguhkan hati seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa dalam setiap pergumulan mereka. Dan biarlah mereka boleh melihat campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian melayani saat malam hari ini. Tuhan juga Engkau memberkati dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Biarlah itu boleh membawa hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau memperhitungkan setiap jeri lelah mereka untuk melayani. Dan kami juga percaya kasih kemurahan Tuhan nyata atas hidup mereka dan keluarga mereka. Bapa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan di GBI Taman Anggrek. Tidak henti-hentinya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Untuk pertumbuhan perkembangan pelayanan di GBI Taman Anggrek, untuk seluruh sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Biar Engkau juga terus membawa jemaat-jemaat-Mu untuk semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan lebih baik lagi. Engkau membawa mereka untuk boleh mengalami kedewasaan iman Tuhan, untuk boleh mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang indah bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kemurahan-Mu terus melingkupi hidup mereka, memberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam setiap pergumulan, bahkan dalam hal apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Mereka tetap memandang hanya kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kompleks Taman Anggrek kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau terus memberkati. Tuhan, Engkau melawat daerah ini Bapa, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Bahkan kota kami, kota Jakarta, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih kemurahan-Mu nyata Tuhan. Kota Jakarta ini boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kegerakan rohani secara khusus bagi anak-anak muda itu pun boleh terjadi di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja-gereja Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, antar denominasi yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami terus menyerahkan Bapa dalam setiap pergumulan yang dihadapi gereja-gereja-Mu. Tuhan tolong mampukan gereja-Mu untuk boleh melaksanakan amanat agung-Mu. Hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun saja mereka berada, dalam segala pergumulan mereka, biarlah Tuhan Engkau menolong, Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, bangsa kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mampukan pemimpin-pemimpin kami ini boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan bangsa ini boleh penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini menjadi doa dan kerinduan kami. Dan pada malam hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh keberadaan kami. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, dan bimbingan dari Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput umatnya masuk dalam kerajaannya. Mari semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh sampai pada akhir ibadah kita. Kami terus mengimbau Bapak Ibu Saudara untuk boleh terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan mari kita berdoa biar pemulihan boleh terjadi atas bangsa Indonesia, terkhususnya untuk pemilu tahun depan. Kita berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan boleh terus ada. Sampai jumpa dalam ibadah kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati.